Guys, pernah gak sih lo kepikiran kenapa di film-film kerajaan tuh ada banyak banget sebutan gelar kayak kaisar, raja, duke, earl, dan lain sebagainya. Ini tuh kayak sekuat tapi levelnya itu udah historical banget. Nah, daripada cuma nembak-nembak, mending sini merapat. Di video ini gue bakal ngupas tuntas kasta di dunia bangsawan Eropa dari zaman dulu sampai pengaruhnya di era kita sekarang. Dijamin abis nonton ini lo bakal jadi expert dadakan soal royal vibes. So, let's go. Mungkin ada yang mikir, ala urusan kerajaan zaman dulu emang ngaruh apa ke hidup gua? Well, think again. Justru dari sini kita bisa ngerti akan banyak hal di dunia ini. Sistem kekuasaan, politik, bahkan sampai budaya populer yang lo konsumsi sekarang. Banyak banget jejak-jejak pengaruhnya dari circle bangsawan ini. Plus, biar lo gak cuma oh iya ada raja doang pas lagi nonton series atau baca berita royal wedding. Pengetahuan itu power, man. Oke, kita mulai dari yang paling OP ya, kaisar atau emperor. Bayangin aja dia tuh kayak sultan versi Eropa, tapi powernya bisa jauh lebih masif. Biasanya gelar ini tuh buat penguasa yang membawahi banyak kerajaan atau wilayah yang luas banget. Kayak leader dari super aliens gitu deh. Contoh paling ikonik itu kekaisaran Romawi. Kaisar itu bukan cuma raja biasa, tapi rajanya para raja. Mereka punya legitimasi yang seringkali dianggap divine atau punya mandat dari langit. Gak heran sih kalau dulu kekaisaran bisa bertahan berabad-abad lamanya. Turun satu tingkat ada raja atau king atau queen ya. Nah, kalau kaisar tadi kayak kepala aliansi yang wilayahnya bejibun, raja ini lebih fokus ke satu negara atau kerajaan yang spesifik. Dia punya otoritas penuh di teritori dia sendiri. Tapi sometimes ada juga raja yang dibawa kaisar, kayak member di Super Alliance gitu, yang harus report ke leadernya. Intinya raja tuh top dog di kerajaannya, punya hak waris, dan kekuasaannya tuh bisa turun-temurun. Sekarang kita kenalan sama adipati atau duke. Gelar ini biasanya dikasih langsung sama raja atau ratu buat orang-orang yang mereka percaya banget. Bisa jadi keluarga deket, sahabat setia, atau tokoh penting yang udah berjasa buat kerajaan. Adipati ini kayak gubernur jenderal di wilayah tertentu. Mereka punya kekuasaan yang lumayan gede di wilayahnya, tapi tetap akuntabel ke raja atau ratu. Ada juga Grand Duke yang levelnya bisa dibilang hampir setara raja. Nah, ini dia gelar yang unik. Marquis, gimana sih cara bacanya? Atau Markgraf dalam bahasa Jerman. Dulunya mereka ini tuh kayak komandan di wilayah perbatasan. Tugasnya tuh penting banget, yaitu menjaga keamanan dan kedaulatan kerajaan dari serangan musuh di wilayah-wilayah yang strategis. Karena tanggung jawabnya yang besar ini, gelar ini seringkali dianggap lebih tinggi prestige-nya dibanding Earl atau Count. Sekarang ini fungsinya tuh udah nggak gitu lagi, tapi image penjaga yang gagah tetap melekat. Lanjut ke Earl atau Count, mereka ini kayak bupati atau wali kota di tingkat regional. Tugas utamanya adalah mengelola wilayah yang lebih kecil di bawah raja atau adipati. Mereka bertanggung jawab atas administrasi, penegakan hukum, dan urusan ekonomi di daerahnya masing-masing. Bisa dibilang mereka ini key player dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat lokal. Kalau Viscount ini sederhananya kayak wakilnya Earl. Gelar ini tuh biasanya dikasih ke orang yang jadi asisten utama atau wakil dari Earl dalam menjalankan tugas-tugasnya. Jadi levelnya emang di bawah Earl atau Count, tapi posisinya tetap penting buat kelancaran administrasi wilayah. Yang terakhir ada Baron. Ini tuh gelar bangsawan paling rendah dalam sistem peerage di banyak negara Eropa.
Tapi jangan remehin. Meskipun paling bawah, baron ini biasanya punya tanah dan kekuasaan langsung atas penduduk di wilayahnya. Mereka ini kayak kepala desa atau juragan tanah yang punya pengaruh kuat di tingkat lokal. Dari merekalah biasanya dukungan atau keluhan dari masyarakat disampaikan ke penguasa yang lebih tinggi. Oke, biar lu nggak overload informasinya ya, kita rekap dikit. Kaisar itu the ultimate boss. Raja itu top leader di negaranya. Adipati itu gubernur kepercayaan raja. Marquis itu dulunya komandan perbatasan yang gagah berani. Lalu ada Earl atau Count yang itu sebagai bupati yang mengurusi regional. Ada Viscount itu wakil bupati, dan Baron itu juragan di level paling bawah. Tapi punya pengaruh langsung. Udah mulai kebayangkan circle pertemanannya? Dulu gelar-gelar ini tuh bukan cuma sekedar status sosial atau nama keren doang. Mereka punya kekuasaan politik, ekonomi, dan militer yang nyata banget. Kaisar bisa nyuruh perang, raja bikin undang-undang, adipati ngatur pajak di wilayahnya, dan baron punya pasukan sendiri. Sistem feodal itu intinya ya hierarki kekuasaan yang dibangun di atas gelar-gelar ini. Mereka punya hak istimewa tapi juga punya tanggung jawab yang besar buat wilayah dan rakyatnya. Ya walaupun kadang tanggung jawabnya nggak selalu dijalankan dengan baik sih. Nah, yang lebih menarik lagi, pengaruh gelar-gelar bangsawan ini tuh masih bisa kita rasain sampai sekarang. Meskipun kekuasaan politiknya udah banyak berkurang, keluarga-keluarga bangsawan masih punya peran simbolis yang kuat. Mereka sering jadi ikon budaya, daya tarik para wisata, dan bahkan masih punya pengaruh di bidang sosial dan ekonomi tertentu. Selain itu, jejak mereka juga ada di bahasa dan budaya kita. Banyak istilah atau tradisi yang akarnya dari sistem bangsawan ini. Belum lagi pengaruhnya di dunia hiburan. Coba deh perhatiin. Hampir semua film atau game fantasi pasti punya karakter dengan gelar-gelar ini. Jadi pemahaman soal gelar bangsawan ini tuh bikin kita lebih appreciate sama sejarah dan budaya di sekitar kita. Gimana guys? Udah lebih clear kan sekarang bedanya kaisar, raja, adipati, dan lain sebagainya tadi? Ternyata circle pertemanan mereka ini punya sejarah dan pengaruh yang panjang banget ya. Semoga abis nonton video ini lo jadi lebih aware dan juga bisa lebih seru lagi pas nonton film atau baca buku yang ada hubungannya sama dunia kerajaan di Eropa. Nah, kalau lo ngerasa video ini nambah level up pengetahuan lo, jangan lupa buat kasih like ya yang banyak biar gua makin semangat bikin konten seru lainnya. Terus di kolom komen di bawah coba tulis gelar bangsawan mana yang paling bikin lo penasaran atau topik sejarah lain yang pengen kita bahas.